semuanya, jumpa lagi bersama aku Devi Kurnia. Aku seneng banget bisa sharing bareng kalian semua tentang bagaimana belajar untuk berupaya menjalankan hidup minimalis dan memaksimalkan gaya hidup kita versi terbaik dari diri kita sendiri. So, hari ini aku mau sharing pada kalian semua tentang bagaimana sih caranya untuk selalu konsisten dalam menjalani hidup minimalis. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, miliki mindset yang benar. Mindset kita tentang gaya hidup minimalis mesti benar dulu ya guys. Hidup minimalis adalah tentang hidup dengan penuh kesadaran. Kita banget nih yang paling tahu apa yang penting buat diri kita sendiri, ya kan? So, kita mesti tahu fokus kita tuh harus diarahkan kemana sih? Pastinya kepada hal-hal yang penting buat kita, pada hal-hal yang bisa menambahkan value, memberikan value lebih dalam hidup kita. Bisa berupa hobi kamu, pekerjaan kamu, ataupun keluarga kamu. Apa sih yang paling penting buat kamu? Kamu fokus dulu deh ke situ. Yang kedua, buat aturanmu sendiri. Dalam hidup minimalis nggak ada rules atau aturan baku yang harus diikuti banget ya. Misal nih, kalian harus punya barang kurang dari 100 baru bisa kamu dikatakan seorang minimalis. No. Nggak gitu. Kamu harus pakai baju hitam atau putih di setiap harinya baru kamu bisa dibilang seorang minimalis. Oh no, nggak juga gitu ya guys. Kamu nggak harus hemat setengah mati baru bisa dikatakan seorang minimalis. No, nggak gitu konsepnya. Kamu sendirilah yang tahu kemampuanmu seperti apa, ya kan? So, do what feels right for you. Gak usah dengerin kata orang lain, gak usah ikutin apa yang orang lain buat. Jadi jalanin aja hidup minimalis ini dengan santuy, sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Apa sih yang bisa membuatmu bahagia, yang bikin kamu bahagia? Ya udah jalanin aja. Apa sih yang membuat hidupmu terasa lebih ringan, lebih menyenangkan? Nah, itu dia jawabannya, ada di diri kalian sendiri. Ya seperti itu aja ngejalaninya. Dengan ngejalani gaya hidup minimalis sesuai dengan kemampuan kamu, versi kamu gak akan terasa berat untuk ngejalaninya. So, kamu bisa tetap konsisten kan? Yang ketiga, cari inspirasi. Baca buku tentang minimalisir, dengerin podcast, nonton YouTube seperti saat ini, ya kan? Kamu jaga tuh motivasi kamu untuk tetap termotivasi dalam menjalani hidup minimalis. Yang keempat, biasakan diri dengan kondisi tidak nyaman. Melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Betul atau betul nih? Tapi sebetulnya sedikit ketidaknyamanan itu bisa membuat kita lebih bahagia nantinya. Misal nih, kalian habis makan, kalian langsung cuci tuh piring. Jangan biarkan piring ada di wastafel begitu saja. Toh nanti kalian bakalan bahagia. Why? Karena kamu gak akan ngeliat cucian yang numpuk di wastafel, ya kan? Atau kamu mau makan lagi nih, kamu langsung bisa ambil piring yang bersih tanpa harus dicuci terlebih dahulu kan? Misalnya lagi nih, barang-barang dikembalikan ke tempatnya. Kalau seandainya kamu nggak biasa melakukan hal itu, kamu langsung taruh sembarangan barang itu, hati kamu bakalan nggak tenang. Contohnya saja, tuh sepatu belum lagi dikembalikan ke tempatnya, misalnya begitu kan. Lebih enak, lebih tenang kalau seandainya kamu selesai pakai sepatu langsung ditaruh di tempat rak sepatu. Jadi hatimu lebih tenang, rumah terlihat lebih rapi, ya kan? Memang gak nyaman sih mungkin awal-awalnya ya, tapi lama-kelamaan kamu akan kebiasaan. Terbiasa kok lama-kelamaan kalian melakukan hal-hal yang tidak nyaman ini. Yang kelima, lakukan proses decluttering. Coba deh mulai pilah-pilah barang yang kamu punya. Ada nggak barang-barang yang bisa dijual lagi? Apakah barang ini bisa didonasikan? Atau barang ini harus dibuang saja? Kita sendiri nih yang pilah barang-barang kita. So, kita mesti berpikir gini, barangkali barang-barang yang kita punya di rumah ini selama ini nggak dipakai, cuman ditaruh begitu saja di lemari, ternyata membawa kebahagiaan buat orang lain.
Jadikan kita bisa memberikan barang-barang ini kepada orang-orang yang benar membutuhkan lebih dari kita sendiri. Yang keenam, sederhanakan keputusanmu. Untuk hal-hal yang bersifat non-esensial atau yang tidak terlalu penting, sederhanakan saja keputusanmu. Otak kita mudah cepat lelah kalau kita harus buat berbagai keputusan sepanjang harinya. Maka dari itu guys, orang-orang yang jalani hidup minimalis, mereka nggak mau ambil pusing untuk hal-hal yang sifatnya non-esensial. Misalnya nih, mau pakai apa ya baju hari ini? Mau makan apa ya hari ini? No, mereka nggak mau pikirin hal-hal yang seperti itu. Mereka pakai baju itu aja yang nggak apa-apa, karena menurut mereka baju yang mereka pakai adalah baju yang ternyaman buat mereka. Lagian mereka tuh harus membuat keputusan-keputusan besar ya kan. Jadi mereka nggak mau ya membuat otak mereka cepat lelah begitu aja dengan hal-hal yang kurang penting. Seandainya isi lemari kita hanya baju-baju favorit kita, toh kita nggak bakalan pusing lagi harus pakai baju yang mana. Begitu buka lemari, langsung ambil baju, langsung kita pakai, itu jauh lebih tenang, ya kan? Seperti bikin meal plan. Mau makan apa ya dalam seminggu ini? Itu kita sudah rencanakan sebelumnya. Itu jauh lebih gampang buat kita ambil keputusan, supaya membuat otak kita jauh berfungsi lebih baik lagi. Proses hidup minimalis ini jangan dilakukan buru-buru, pelan-pelan saja, dibawa santai saja. Memang ada sih orang-orang tertentu yang begitu dengar tentang hidup minimalis, wah, mereka langsung terinspirasi untuk berubah dan kemudian langsung melakukan declutter secara terburu-buru. No. Sebaiknya jangan terburu-buru ya, supaya kalian nantinya nggak nyesel. Ntar kamu udah mulai buang barang-barang kamu, baru sadar, aku perlu barang itu, kenapa harus aku buang? Akhirnya kamu jadi kesal sendiri dan udah deh malas mau jalanin hidup minimalis ini. Ternyata aku harus beli lagi, malah lebih jadi mahal. So, sebaiknya jangan terburu-buru, dibuat enjoy aja prosesnya ya guys. Dan jangan dibuat tambah stres. Misalnya nih, ada orang rumah yang belum bisa nerapin hidup minimalis seperti kamu. Ya kamu jangan paksa orang rumah itu dong untuk mengikuti gaya hidup minimalis kamu. Jangan sampai ada orang tua atau bahkan pasangan kita atau bahkan anak kita sendiri nih yang belum bisa nerapin untuk hidup minimalis, lalu kamu buangin begitu saja barang-barang mereka. Oh no, ini pasti akan menjadi tambah keributan. Sebenarnya kamu bisa ngejalanin hidup minimalis secara sendirian dulu. Cukup barang-barang kamu aja yang kamu decluttering dulu. Jangan bikin tambah stres karena harus ribut dengan orang rumah yang belum bisa nerapin hidup minimalis seperti kamu. So, enjoyin aja, dibuat nyaman sesuai dengan kemampuan kamu sendiri ya. Nikmatin saja prosesnya. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk tetap konsisten menjalani hidup minimalis. Thank you for your watching and see you next time.